siapa, Nak? Iya. Kalista. Siapa? Kalista. Kalista. Kalista lebih pilih PJJ apa PTM? Dulunya sih sama aja sih. Sama tapi aja lebih menurut seruan kamu? ketemu di sekolah. Tapi kalau PTM menurut kamu gimana? Ada hal yang bagi kamu dibandingkan PJJ PTM lebih banyak kesulitan yang mana? PJJ sih. PJJ. Karena kalau PTM lebih kalau kita nggak jelas langsung tanya, gurunya bisa jawab. Kalau PJJ kadang kan kita tanya terus sinyal mungkin mengganggu gitu. Dan jawabannya nggak bisa langsung gitu ya. Tadi. Tapi sebenarnya bagimu, kamu menikmati aja keduanya ya, baik PTM maupun PJJ. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Pulau Mas. Pulau Mas, nggak terlalu jauh juga ya. Oke, makasih ya. Yang congok. Kamu namanya siapa, Nak? Dasya. Kamu tinggal di dekat dari sekolah? Iya. Daerah mana? Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih juga. Kamu pilih PJJ apa PTM? Kalau disuruh milih? PTM. Iya. Kenapa? Karena lebih bisa fokus soalnya ruangannya ada orang yang mendukung gitu. Oh gitu, lebih mendukung gitu ya dibanding PJJ. Mungkin ada masalah. Kalau PJJ ada kendala selama ini? Internetnya sih kadang Sinyal. Iya. Oh gitu. Dan kalau kuota dapat bantuan kuota dari pemerintah? Iya. Dapat ya. Oke, makasih. Iya. Halo, siapa kamu namanya, Nak? Rahel, Bu. Rahel. Rahel tinggal di dekat sekolah juga atau di mana? Di ini Cempaka Putih. Cempaka Putih, dekat banget ya. PTM apa kendalanya? Bangun tidur atau gimana nih? Iya. Karena- Bangun tidur sih, udah biasanya nggak nyampe bangun jam 6, disuruh bangun jam 6, kan udah lama. Iya. Karena udah lama, bangunnya nggak harus jam 6, nggak harus pagi-pagi gitu ya. Jadi Biasanya kendalanya biasanya itu. kan kalau PJJ bangunnya jam 7, terus tidur lagi. Oh gitu, kalau PJJ. Kalau PTM kan nggak bisa begitu Iya, gitu ya. Kalau PJJ enaknya itu ya, tapi kalau kendalanya apa? Kendala PJJ, ya paling sinyalnya kadang-kadang. Sinyal yang paling Terus sering juga ya. kalau misalnya PJJ kan kurang fokus tuh. Kurang fokus juga, betul. Oh ya dibanding PTM gini ya. Iya. Kalau PTM kan ini bisa dengerin tuh gurunya. terus nanya juga bisa langsung gitu ya. Jadi kamu kalau ditanya memang lebih suka PTM ya? Iya. Lebih suka PTM. Kalau PTM sendiri di sekolah ini menurut kamu apa masukanmu? Tambahan gitu? Mungkin ada yang perlu ditambahkan menurutmu gimana? Belum lah. Belum ya? Bagus. Nah. Jadi sudah oke menurutmu ya? Oke. Oke. Kalau kamu namanya siapa, Nak? Azul. Najwa. Iya. Najwa ya. Kalau Najwa juga lebih suka PTM apa PJJ nih? Suka PTM. Lebih suka PTM. Kenapa? PJJ? Soalnya kalau PTM tuh dijelasinnya lebih ngerti. Kalau PJJ itu kan kalau suka sinyalnya, kalau Zoom tuh suka ngadep gitu. Oh gitu, itu ya dukanya di situ gitu ya. Kalau PTM apa? Ada kendala nggak kamu kalau di PTM? Nggak ada ya. Kebetulan rumahnya juga deket. Kebetulan rumah juga deket. Bangun pagi juga nggak masalah gitu ya. Iya, Ini diantar dan jemput juga kamu? Diantar jemput. Walaupun dekat diantar jemput juga ya Iya. oleh orang tua ya. Iya. Jadi nggak ada yang bawa kendaraan pribadi kayak motor pun nggak ada ya. Oke, kalau kamu sendiri setelah ini udah vaksin belum? Udah vaksin belum? Udah vaksin 2 kali. Kamu setuju nggak kalau sekolah itu dibuka anaknya seharusnya sudah vaksin? Setuju ya? Iya. Kenapa? Soalnya kalau udah vaksin semua tuh lebih tenang gitu Lebih kitanya tenang masuk, ya? gitu, iya. Karena bisa melindungi gitu ya? Tapi Oke. walaupun udah vaksin juga harus tetap ini protokol kesehatannya gitu. Oh iya, protokol prokesnya Tetap harus. nggak itu ya, nggak boleh diabaikan gitu Iya. ya. Berarti kamu paham banget nih ya. Oke, terima kasih Najwa ya, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di salah satu sekolah yang sudah melaksanakan PTM di DKI Jakarta dari 610 sekolah, yaitu SMA Negeri 77 Jakarta Pusat. Di sini tadi saya sudah keliling dan sekarang saatnya untuk wawancara. Wawancara akan dilakukan baik dengan kepala sekolah, dengan kepala sudin maupun dengan beberapa siswa sebagai perwakilan. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya dan mari kita ikuti obrolan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 77 dan di wilayah Jakarta Pusat. Ibu, terima kasih banyak ya Bu, atas waktunya. Iya Bu. Oke, mungkin Ibu pertama kenalkan diri dulu Bu nih secara singkat. Iya. Karena tak kenal maka tak sayang ya Bu ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Retno
Nama saya Uri Pasi, Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat. Oke. Ya. Baik, Bu, ini kan SMAN 77 termasuk 11 ya di wilayah Ibu Iya, yang betul. tatap muka ya. Iya, Itu betul. gimana Bu ceritanya sampai lolos, dan ini sebenarnya dari berapa sekolah Bu kalau di wilayah Ibu? Sekolah saya itu kalau dari SD, SMP, SMA, SMK itu negeri swasta kurang lebih di atas 300. Udah 380-an gitu Iya, kan ya? Udah hampir 380-an. 400 malah ya? Iya, betul. Tapi yang sudah tatap muka ada 11. Ada 11, Ya. ya. Nah, gimana nih Bu sampai SMA 77 ini lolos? Gimana cerita? Karena memang kan prosesnya begini, SMA 77 itu membuka di laman untuk siap belajar.jakarta.go.id. Oh, di websitenya? Iya, di Dinas ya, websitenya. pendidikan. Kemudian ketika dibuka, maka diisi, mengisi asesmen, baik buat orang tua, kemudian baik dari segi sarana prasarana, semuanya diisi. Diisi, dilengkapi, jangan ada satu pertanyaan pun yang tidak diisi. Ketika Oke. satu pertanyaan tidak diisi, maka dia tidak akan dapat. Tidak akan lolos Tidak juga. akan lolos. Administrasi udah nggak lolos. Iya, ini, administrasi udah nggak lolos. Kemudian juga blended learning untuk pelatihan ya, untuk semua guru-gurunya mengikuti pelatihan. Ketika gurunya 1 hari saja tidak hadir dalam pelatihan itu, ya, maka dia juga ya? gugur. Maka itu Yang juga gugur bukan gurunya, bahkan satu sekolah bahkan itu. satu sekolah. Oke. Kemudian Berapa untuk lama Bu pelatihannya? kurang lebih 2 Dua minggu. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Bukan itu saja. Ketika sarana prasarana semua sudah lengkap, sudah diisi ya. Kemudian untuk masker semua lengkap lah sudah. Semua sarana prasarana sudah lengkap. Gurunya sudah di blended learning dan sudah lulus semua. Tapi orang tua tidak menyetujui, Anaknya itu sekolah. juga anaknya nggak bisa, maka belum boleh buka sekolah. Jadi ada paling utama juga adalah izin dari orang tua. Orang tua itu Iya. bahkan menjadi syarat utama Iya. jadinya ya. Kemudian ada lagi di dalam asesmen itu mengisi bagaimana sekolah itu bisa kolaborasi, artinya bisa komunikasi dengan pihak lurah, kemudian untuk puskesmas terdekat ya. Nah itu semua diisi. Ketika salah satu tidak diisi dan tidak akan bisa, Bu. Jadi sebenarnya berat banget ya syaratnya ya. Dan ini bentuk kehati-hatian pemerintah daerah Iya, ya Bu? betul. Oke. Kalau kendala gimana Bu? Ada nggak kendala Ibu dalam menyiapkan tuh sekolah-sekolah di wilayah Ibu? Kendala kalau saya yang penting pertamanya ada kemauan. Oh, oke. Kemauan dari kepala sekolah, kemauan dari guru-guru, kemauan dari orang tua murid. Ya, kalau sudah itu, itulah tugas dari kepala sekolah yang dapat mensosialisasikan kepada warga sekolah untuk bagaimana sama-sama menyiapkan untuk PTM. Karena ini kita kan supaya tidak ada terjadi kena COVID gitu ya. Maka penularan, iya, makanya protokol kesehatan itu paling penting. Tadi Ibu bisa lihat ketika anak itu datang, ketika anak itu pulang, itu berlainan arah. Ya, Ibu juga bisa melihat bagaimana pembelajaran blended learning yang sudah diterapkan di SMA 77 ini. Seperti itu. Iya. Kalau harapan Ibu terakhir apa nih untuk PTM ini? Berharap juga mungkin ya banyak sekolah yang nantinya bisa di wilayah Ibu, gimana Bu? Kalau saya mengharapkan sekali untuk kepala sekolah menyiapkan semaksimal mungkin, tentunya berkolaborasi dengan warga sekolah, ya, dengan orang tua murid juga, untuk menyiapkan semuanya, guru-gurunya semuanya. Saya ingin lebih banyak sekolah itu di wilayah Sudin Pendidikan Wilayah 2, itu saya ingin lebih banyak
Yang mengikuti ya, PTM ini. Karena dengan PTM ini untuk pembelajarannya agak sulit. Misalnya di SD ya, SD kelas 1, bagaimana guru bisa mengajarkan membaca menulis, itu orang tua lebih senang dia diajarkan secara luring seperti itu oleh gurunya dan orang tuanya juga ingin seperti itu. Kemudian pembelajaran esensial ya yang di SMA SMK juga itu anak-anak tadi kita wawancarai itu dia lebih senang gitu ketika PTM. Jadi harapan saya mudah-mudahan di yang tahap berikutnya untuk Sudin Pendidikan Wilayah 2 lebih banyak lagi yang lulus ya, ikuti dan lengkapi apa yang tadi di website di siapbelajar.jakarta.go.id itu dilengkapi semua, insya Allah. Kalau itu sudah bisa, insya Allah untuk ke depan semakin banyak yang ada di sekolah-sekolah yang lulus di dalam PTM. Ya. Oke. Ya. Ya, demikian harapan Ibu Kepala Sudin ya, Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah 2. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera tercapai ya. Jadi lebih banyak lagi sekolah di wilayahnya Ya, yang buka ya. Mengingat DKI juga secara positivity rate sudah di bawah 5%. Jadi sesungguhnya juga sudah aman ya. Oke Ibu, terima kasih atas obrolannya. Iya. Kita akan lanjutkan dengan obrolan dengan pihak sekolah. Terima kasih Terima Bu Rip, kasih. sukses selalu. Iya Bu, makasih. Ya, kita lanjutkan ya sekarang pembicaraan dengan kepala sekolah. Kepala sekolahnya 2, karena kepala sekolah yang lama ini sekarang ditempatkan di sekolah yang baru, sementara ada ibu kepala sekolah yang baru. Nah, karena waktunya memang benar-benar baru saja pergantian gitu ya, maka kita akan ngobrol sama kedua-duanya. Ini unik ya, karena nggak pernah terjadi di obrolan sebelumnya. Oke ya, Ibu, terima kasih banyak nih ya waktunya. Sama-sama, Bu. Mungkin tak kenal maka tak sayang, Ibu harus kenalan dulu. Ya, silakan Bu. Iya. Baik, terima kasih. Saya Sri Rahmina Utami, sebelumnya Kepala Sekolah SMA Negeri 77 Berapa Jakarta, selama 3 tahun lebih, Bun. Oke. Iya. Dan kemarin kami baru pisah sambut. Saya harus melanjutkan perjuangan saya di SMA Negeri 68 Jakarta Pusat juga. Ya, Jakarta Iya. Pusat juga. Iya. Salemba ya. Salemba, betul. Oke, silakan Ibu. Ya, saya Nestaria Rumo Horbo, Kepala SMA Negeri 77 yang melanjutkan tugas tanggung jawab yang selama ini diemban oleh Ibu Sri Rahmina Utami. Sebelumnya saya bertugas di SMA Negeri 24 Jakarta Pusat 1. Iya. Depannya Gelora. Iya, betul. Itu kalau demo, maka sekolah Ibu. Wah, udah langsung ya Bu ya. Benar. Gitu ya. Baik ya, itu perkenalan kita. Selanjutnya saya mau nanya sama Ibu. Iya, Nah, ini SMA 77 dari berapa? Hampir 400 sekolah ya, 380 Iya, adalah yang terpilih juga nih Iya. salah satu sekolah di wilayah Jakarta Pusat, wilayah 2 ya. Wilayah 2. Nah, apa Bu yang Ibu lakukan, mungkin bisa tips ya Bu yang Baik. bisa dibagi ini ya kepada kepala sekolah lain atau guru-guru lain. Silakan Bu. Ya, yang pertama yang kami lakukan pengisian asesmen. Namun sebelum pengisian asesmen itu memang sudah kami sosialisasikan kepada orang tua bahwa pemerintah akan berencana untuk membuka sekolah sebagai piloting ya Bun, untuk PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, kita akan mengisi asesmen, baik orang tua, siswa, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder itu mengisi asesmen. Nah, dari asesmen pertama, alhamdulillah SMA Negeri 77 Jakarta bisa mencapai 61%, Bun. 61% orang tua sudah setuju. Waktu yang asesmen awal, 61% sudah setuju. Maka pada saat itu setelah mengisi asesmen, tim datang untuk melihat kesiapan kami secara fisiknya, verifikasi dan validasi, baik dari Dinas Pendidikan, dari suku Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Puskesmas,
dari tim dokter dan dari semua unsur, Bun, untuk melihat kesiapan kami di lapangan. Dari situ setelah tahap itu kemudian kami di verifikasi dan divalidasi. Langkah berikutnya keluar SE menyatakan bahwa SMA Negeri 77 masuk tahap pertama untuk sebagai piloting PTM. Pada saat itu SMA baru 3, Bun. Baru 3 sekolah, di mana SMA Negeri 77 salah satunya. Nah, kemudian setelah itu kami diundang untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan Dinas Pendidikan daring. Pelatihan yang Dinas Pendidikan bekerja sama dengan sekolahmu, itu kami diberikan pelatihan, termasuk Bunda saya mengikuti memberikan materi ya di pelatihan itu. Nah, pelatihan terdiri dari PTK, Bapak Ibu guru, dilatih dengan 8 modul utama, kemudian 3 modul tambahan selama 2 minggu. Kemudian untuk peserta didik itu yang mewakili SMA Negeri 77 diberikan 1 modul ya tentang kepesertaan untuk persiapan pelaksanaan PTM dan blended learning. Nah, jadi memang tahapannya banyak. Tahapannya panjang, dan ada betul. survei ke sekolah oleh pihak dinas, Bu? Ada. Ada ya. Untuk memastikan apakah ini sudah siap, kemudian bagaimana kesiapan kitanya dari mulai. Kemudian satu lagi, Bun, yang untuk pelatihan itu orang tua siswa. Orang tua, ya. Jadi 3 unsur ini menentukan untuk kita lulus apa tidak. Jadi yang guru tadi 2 minggu. 2 minggu, iya. Jadi sebetulnya tidak sampai 2 minggu sih, karena cuma 5 hari yang pertama, kemudian yang berikutnya 3 hari untuk bisa nanti diputuskan gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah dimonitoring semuanya, setelah dinyatakan memang lulus semua, kami termasuk melibatkan seluruh stakeholder dalam pembuatan tim satgas di sekolah. Itu yang COVID. Itu tim satgas COVID di sekolah. Jadi SK-nya Ibu berarti. Iya, betul. Nah, sebelum kami bentuk tim satgas COVID, kami mengadakan koordinasi dan sosialisasi, yaitu dengan semua unsur yang tadi saya sebutkan. Jadi unsur dari sekolah gitu ya, manajemen, Bapak Ibu guru, kesiapan, terus kemudian orang tua, komite tentunya, kemudian alumni, kemudian unsur dinas, unsur sudin, kemudian lurah, camat, ke puskesmas, kemudian dinkes, Bun, dinkes, satgas COVID lingkungan, RT RW itu semuanya kami masukkan, semua terangkul, dan alhamdulillah di sini luar biasa supportnya, karena memang SMA Negeri 77 itu sudah biasa bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di sini. Kemudian setelah itu kami buatkan SK. Dan sebelum sosialisasi itu kami sampaikan kepada orang tua untuk kesiapannya, maka kami lakukan kepada Satgas COVID dulu. Apa yang mau kita buat langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita buat SOP. SOP-nya kita buat seperti apa alurnya, kita melihat sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan yang ada, kemudian kita buat semua dan kita berikan tugas masing-masing, Bun. Nah, setelah itu kemudian setelah kita sepakat untuk tim Satgas, kita buat strategi dan sebagainya, maka berikutnya adalah kita sosialisasi kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Jadi baru setelah Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan semuanya persepsinya sudah sama, baru kami lanjutkan kepada orang tua dan anak-anak. Ya gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Sampai sosialisasi betul, itu. Iya. Nah, kalau Ibu kepala sekolah yang baru gimana nih, Bu? Tanggapan Ibu dan kira-kira langkah apa nih untuk melakukan peningkatan nanti? Ya, siap. SMA Negeri 77 yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dengan berbagai macam langkah, tentunya ini akan kita lanjutkan dan berharap bahwa ini berkesinambungan, karena memang secara nasional itu dengan adanya vaksinasi yang dilakukan secara massal ya, serentak di seluruh Indonesia, DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota yang paling dekat dengan pemerintahan pusat, itu tentunya tidak mau tinggal diam, tapi ikut ambil bagian untuk memberikan suatu wujud dari usaha pemerintah untuk menuntaskan COVID ini. Tentunya dalam dunia pendidikan hal ini bisa diterapkan langsung
dengan kalau saat ini masih secara bertahap 50% siswa, mungkin ke depannya bisa bergerak menjadi 60%, 75%. Dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Harapannya itu ya Bu, betul. Pulih, jadi bertahap bisa ditambah. Benar Betul. sekali. Tapi kalau guru-guru berarti sudah divaksin semua. Sudah. Anak-anak gimana kalau anak? Guru-guru sudah divaksin semua, tenaga kependidikan sudah clear di sini semuanya, Bun. Kemudian anak-anak juga, kecuali kemarin masih ada yang sudah terpapar, tapi sudah penyintas ya. Masih tinggal menunggu vaksin sekitar 6 orang saja. 6 orang saja. Iya, semuanya sudah clear. Sudah semuanya sudah. Ibu juga di sekolah yang lama sama ya? Vaksin Sudah juga sama. Ini ya, di Sudah. rumah juga ya? Iya. Artinya Karena banyak memang sekali fasilitas untuk vaksin itu. vaksin, Iya. Betul. Sudah mencapai berapa persen kalau di SMA 24? Sudah 96%. Kalau guru beserta karyawan, kalau guru 100%, kalau dari 15 tenaga kependidikan itu hanya tinggal 2, itu karena penyintas dan 1 sedang baru masa jeda melahirkan. Ya, artinya bukan nggak mau divaksin, Iya, tapi belum menunggu bisa waktu saja, Bun. Iya, belum bisa Sama divaksin. ya Bu, berarti di Betul. sini 90 berapa persen Bu kalau anak? Sini sudah 98, Bun. Wah, lebih tinggi lagi Iya, ya. Insya Allah iya. ya. Karena menurut WHO 70% saja sudah membentuk Iya, kekebalan siap, kelompok. siap, Mudah-mudahan aman ya. Iya, Buka insya Allah. puasanya nggak jadi buka sekolahnya jadi ada klaster baru gitu Insya ya. Allah. Kalau ada klaster baru itu aduh sedih ya. Mudah-mudahan tidak betul. ya. Insya Allah, Bun. Dan ini ibu kepala sekolah yang baru pun akan melanjutkan ya. Siap. Baik, dengan demikian maka obrolan kita ini kita akhiri ya. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk melakukan penyiapan pembelajaran tatap muka. Baik ya, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe ya. Untuk yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Terima kasih agar kita bisa mengupdate terus video-video menarik lainnya tentang pendidikan dan anak. Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama terima kasih, Bun.